ya, Bapak record supaya nanti teman-temanmu ada materi yang lain bisa Bapak share nanti ya. Yang belum bisa bergabung bisa Bapak share ke YouTube aja, bisa ditonton lagi. Kemudian anak semua, ini Zoom ini kan 40 menit. Nanti kalau ya, kalau sudah habis materinya atau waktunya sudah habis, Bapak akan berikan link yang baru. Silakan bergabung lagi ya. Link yang baru. 2 kali link aja Bapak berikan. Ini 16 menit karena kita mau mengumpulkan kalian aja butuh waktu sekitar 16 menit. Ya, udah habis 15 menit waktunya. Nanti Bapak berikan lagi link berikutnya. Anak-anak semua, ini di gabungan sini kelas 85 dan 86 ya, karena kita bergabung di sini karena 1 jam juga ya, maksudnya pas waktunya. Kedepannya mudah-mudahan 2 minggu lagi kita sudah bisa tatap muka secara offline, masuk seperti dulu. Tetapi masuknya tidak full serentak semuanya, berganti-gantian. Artinya mungkin separuh 50% masuk, 50% di rumah. Jadi artinya 50% belajar secara offline di sekolah, atau istilah namanya luring. Ya, ingat ya, bahasa Indonesia ini, kalau bahasa Inggris itu offline. Kalau bahasa Indonesia namanya luring, luar jaringan. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu apa itu luring. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya online, bahasa Indonesianya daring, dalam jaringan. Nah, ini harus tahu ya, istilah-istilah IT kalian harus paham. Oke, anak-anak semua, ya coba tampilkan video dulu. Bapak mau screenshot. Bapak mau screenshot dulu. Tampilkan dulu videonya, Bapak screenshot. Bapak tampilkan dulu screenshot supaya nanti ada dokumentasi untuk kalian, ya. Ya. Tampilkan video Jason, Rizky, Martin, Leon, Apisa, Herman, Rebecca, Iren, Muhammad apa nih? Ya. Apisa, Keisa, ya. 26 orang, bagus ya, ada banyak masuk nih. Oke, Bapak screen dulu ya. Screenshot dulu. Oke. Halaman keduanya. Ya, kalian sudah bergabung di sini, berarti menandakan sudah memanfaatkan IT, ya. Sudah memanfaatkan IT ya. Pak, saya nggak punya laptop, nggak punya HP, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Handphone pelan-pelan, nanti itulah tatap muka kalian. Dan kedepannya, ya mau nggak mau kalian dunia IT ini nggak bisa kalian tinggalkan. Baik anak-anak semua, coba Bapak buka dulu ya. Mari kita berdoa dulu. Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya? Coba ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, berarti sudah mendengar suara Bapak. Kita mulai saja dulu ya. Ini Bapak rekam juga supaya nanti yang lain bisa tampil ya. Oke, baik anak-anak semua, materi kita hari ini yaitu tentang computational thinking. Bapak share dulu materinya. Bapak share dulu materinya ya. Computational thinking. Ya, ini dia. Oke, baik. Dari awal dulu Bapak tampilkan. Kalau kalian nggak nampak, bisa kalian zoom ya. Zoom. Ini berpikir komputasional. Ya. Atau computational thinking.
Ini Bapak dapat materi ini dari kementerian. Sebentar ya, Bapak tampilkan juga nanti. Oke. Kelihatan hasil ininya, Nak? Jadi, dengan berpikir komputasional, dengan belajar computational thinking seperti ini, ya, kalian akan mengasah logika berpikir kamu, akan lebih kreatif dan kritis. Nih, kita lihat ya pengantarnya. Salah satu tantangan abad 21, nih. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, 20 tahun ke depan, 10 sampai 20 tahun ke depan, kalian akan bertemu ya, akan harus mempunyai skill ya, skill atau kemampuan berpikir kritis, mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama, dan mampu berpikir kreatif. Nah, ini namanya, inilah yang Bapak sebut tadi, apa namanya, computational thinking. Materinya adalah itu tadi, materi tentang computational thinking. Oke, ya. Ini nggak dicari lagi orang yang apa namanya, pintar sendiri di rumah sendiri, enggak. Ya, kalau mau besok 20 tahun yang ke depan itu harus berpikir kritis, berkolaborasi, itu artinya bekerja, mampu bergabung dengan semua bidang. Enggak hanya kalian orang jadi dokter hanya di dokter saja ya, tidak. Bekerja sama dan berpikir kreatif. Ya. Oke. Baik. Berikutnya tahun 2006. Nah, ini kita lihat ya, tahun 2006. Pada tahun 2006 dulu. Seorang profesor computer science dari Carnegie Mellon University sudah memperkenalkan computational thinking 2006, nah, ya. Berpikir kritis sebagai satu keterampilan di abad 21, artinya sebagai salah satu yang paling penting di abad 21 ini adalah berpikir kritis. Kalian sekarang di abad 21, ya. Berpikir komputasional atau berpikir secara komputer, kalian akan mempunyai kemampuan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu. Nanti apa akan jelaskan apa itu keempat macam ini. Nah, dunia komputer tentu Bill Gates, ya, Facebook, orang-orang hebat-hebat di dunia IT itu sudah membuat aplikasi namanya code.org yang pernah Bapak berikan dulu ke kalian ya, kelas 7. Permainan dengan Angry Birds dan sebagainya. Itulah cara-cara untuk membuat kalian berpikir kritis. Dengan aplikasi-aplikasi tersebutlah membuat kalian berpikir kritis. Nanti di materi ini Bapak akan berikan juga materi bagaimana mengasah kalian untuk berpikir kritis. Ya. Oke. Kalian berpikir secara komputasional ini atau berpikir secara komputer, tidak mesti kalian nanti harus menjadi seorang ahli komputer. Tidak mesti. Ya, itu bisa dipakai oleh siapapun di bidang apapun. Kedokteran, teknik, dan sebagainya. Dibutuhkan orang-orang yang mampu berpikir secara komputasi. Artinya, komputasi itu berpikirnya secara urut. Selangkah demi selangkah. Step by step. Ya. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang berpikir komputasional. Kalian sudah melakukan itu. Mungkin kalian belum tahu bagaimana berpikir komputasional itu. Nah, ini contoh Bapak katakan, pendiri Microsoft, Facebook, sudah membuat software game Minecraft yang membuat kurikulum coding dasar bagi anak-anak. Di dunia, nak. Di dunia sudah menggunakan ini. Dan kita jangan sampai terlambat. Ya. Jangan kita menggunakan HP itu untuk hal-hal yang ya medsos saja. Nggak ada gunanya sekarang. Ya. Medsos, ngomongin orang, tak ada guna. Tapi kalian harus gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, kenapa mereka Microsoft, Facebook
membuat game Minecraft atau code.org tujuannya adalah supaya memperkenalkan cara berpikir komputasi melalui modifikasi game dan pembuatan game. Nah, itu tujuan mereka. Ya, bisa kita akses itu. Ya. Berpikir komputasi bisa juga dilakukan tanpa akses komputer. Dan kemampuan memecahkan masalah ini, kalau kalian sering berpikir secara komputasi atau computational thinking bahasa Inggrisnya, maka kalian akan menjadi orang yang mampu memecahkan masalah di berbagai bidang. Tak mesti harus di bidang teknologi informasi. Ya. Nanti ke depannya akan dibutuhkan oleh orang-orang pemikir, mampu memecahkan masalah, bukan orang pekerja. Ya, kalian jangan jadi orang pekerja, tapi orang yang mampu memecahkan masalah. Kalau orang pekerja itu besok kalian jangan menjadi, makanya jadi orang pekerja itu, kalau kita hanya jadi pekerja, kita jadi karyawan aja. Ya. Tapi kalau kamu mampu memecahkan masalah, kamu bukan jadi seorang pekerja, bukan jadi karyawan, tapi kamu jadi atasan, pembuat keputusan. Ya, itu tujuannya seperti itu. Jangan kalian cita-cita kamu apa? Saya mau jadi ini, besok bekerja di sini. Jangan jadi pekerja, tapi mampu memecahkan masalah. Ya, coba lihat kamu, orang-orang yang jadi menteri, itu dicari orang-orang yang bukan orang pintar, tapi orang yang mampu memecahkan masalah. Ya, seperti Sandiaga Uno, ya itu bagus. Orang pintar, ahli bisnis, dan mampu dia memecahkan masalah. Jadi menteri sekarang, ya. Nah, seperti itu dicari. Nggak dicari orang-orang pintar. Kalau orang-orang pintar banyak, nak. Profesor banyak. Tapi kok nggak jadi menteri? Kok nggak jadi ini? Enggak. Tapi jadi pemimpin oleh orang yang mampu memecahkan masalah. Kalian, harapan Bapak ya, harapan orang tuamu, kamu adalah menjadi pemimpin. Bukan menjadi pekerja. Ya. Kalau jadi pekerja, ya itu. Mohon maaf. Ya, kalian kerja di PT, itu jadi pekerja. Yang dikerjakan itu-itu aja. Kalau jahit baju, ya jahit baju, terus itu pekerja namanya. Ya, kalau orang yang mampu memecahkan masalah, itu levelnya level manajer ke atas. Level supervisor dan manajer ke atas. Ya. Dan jangan takut, disinilah kita mengasah logika berpikir kita. Contoh, bagaimana kalau orang yang terbiasa berpikir secara komputasional, selangkah demi selangkah dalam memecahkan masalah, kalau dalam bidang bahasa, dia akan menjadi seseorang yang mampu melihat pola-pola yang sama dalam analisis sebuah puisi. Contoh nih, kalau dalam bidang bahasa. Besok mungkin dia seorang seni dalam bahasa. Maka dia mampu melihat pola-pola yang sama dalam analisis sebuah puisi. Bisa menganalisa sebuah puisi. Bagaimana Pak dalam bidang musik? Bagi siswa yang terbiasa berpikir secara komputasional, di bidang musik, dia akan mampu menggunakan kemampuan ini untuk mengubah suatu lagu dengan kunci dasar yang sama. Misal, kunci dasarnya sama, tapi lagunya bisa berbeda. Itulah orang-orang yang kreatif, inovatif. Dari sekaranglah kalian harus belajar. Maka Bapak akan memberikan kalian betul-betul ilmu, pengalaman belajar yang kalian betul-betul bermanfaat. Ya. Bapak lihat kemarin di semester 1, memang banyak yang susah karena memang kita online kemarin masih baru belajar semua ya, baru belajar online. Sekarang kalian sudah bisa semua. Zoom bukan sesuatu yang aneh lagi. Kalau dulu susah, sekarang Bapak akan memanfaatkan. Kita bagi yang di rumah nanti kita bisa Zoom, bisa belajar secara Zoom. Bagi yang sudah bisa tatap muka, ya 2 minggu lagi kita bisa tatap muka. Oh ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi, nggak apa-apa. Nanti Bapak akan berikan link yang baru ya. Ya, nggak apa-apa. Biarkan, kita tunggu 10 menit lagi. Sebenarnya kita punya aplikasi namanya Microsoft Teams. Ya, kalian coba aja install di laptop HP kalian Microsoft Teams. Nanti Bapak akan berikan username passwordnya untuk kalian join di Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams itu gratis ya. Tapi memang kurang lancar. Masih lancar Zoom kalau Bapak lihat ya. Oke, kemudian dalam pelajaran sosial, orang yang ahli sosial, apa yang mereka dapatkan? Mereka dapat merekam data statistik pengguna kendaraan bermotor
dan pola pelanggaran yang terjadi di jalan. Mereka bisa menganalisa ya berapa pengguna kendaraan bermotor, apa yang terjadi di jalan dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kalian dapati, keterampilan hidup yang cukup dan berguna untuk masa depan. Ini penting. Bapak sangat menyarankan kalian selalu belajar code ORG itu ya. Itulah untuk mengasah berpikir kalian. Ini untuk masa depan kalian itu. Oke. Jadi mudah-mudahan harapan Bapak 20 tahun, 10 tahun yang akan datang kalian bukan jadi seorang pekerja tapi pemikir. Nah, susah menjadi seorang yang pemikir ini ya. Ada masalah, bagaimana pesawat bisa rusak, menghidupkan pesawatnya rusak. Itu butuh orang pemikir. Oh, solusinya begini, begini, begini. Itu pemikir. Ya. Kalau orang pekerja apa? Ya pilot itu pekerja. Nah, itu pekerja. Tapi dia pilot juga dia di bidang dia. Ya, yang pekerja-pekerja itu yang misalnya ngangkut barang itu yang pekerja. Tapi dia bukan pemikir. Bagaimana membuat pesawat drone itu pemikir. Bagaimana kalian menjadi engineering, ahli-ahli kapal, ahli-ahli IT, ahli-ahli pesawat, ahli-ahli mesin, kapalnya rusak, bagaimana cara memperbaikinya dengan cepat. Nah, itu buku orang-orang yang berpikir kreatif. Di sini kita belajar namanya computational thinking. Oke. Nah, ini target kita ya. Ini mata pelajarannya kelas 7. Kelas 7 sudah belajar ini, Nak. Ya. Kelas 8. Ini sederhana kelas 7. Kelas 8 dan kelas 9. Kelas 9 nanti kita lanjutkan. Ada materi-materi lagi ya. Kelas 9 nanti kalian tidak ada lagi prakarya. Berganti dengan IT. Ya. Oke. Ini kelas 7 keterampilannya, prakteknya. Nanti apa akan berikan praktek-praktek juga. Menyelesaikan persoalan-persoalan otomatis yang mengandung jejaring. Apa? 10 menit lagi. Kalau habis waktunya nanti kita lanjutkan, Bapak berikan link berikutnya ya. Tapi link berikutnya mungkin karena ini direkam, link berikutnya tunggu ya sekitar 10 berapa menit berikutnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ikut terus ya. Oke. Berikutnya ini masih indikator pengayaan ya. Pengayaannya apa? Aplikasi dunia nyata. Nah, ini. Computational thinking atau CT atau artinya bahasa Inggrisnya berpikir secara komputer adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah menerapkan itu berpikir komputasional itu. Contoh, cara mengimplementasi computational thinking adalah dengan memahami masalah. Jadi, ketika kamu punya masalah dalam hidup ini, apa saja nak? Kamu mau pergi sekolah itu kan masalah. Bagaimana cara pergi sekolah? Memahami masalahnya. Mengumpulkan semua data, lalu mencari solusi sesuai dengan masalah. Ini 3 ini. Cara berpikir komputasional. Ada masalah, pahami masalahnya apa. Kumpulkan data-datanya. Bagaimana cara menyelesaikan, baru mencari solusi sesuai dengan masalah. Ya, dalam komputasi ada disebut dekomposisi. Nah, ini apa itu dekomposisi? Yaitu kita memecah suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil untuk diselesaikan. Sebagai contoh, kalian ingin membuat nasi goreng. Nah, ini kan mau membuat nasi goreng. Bagaimana caranya? Kalian belum tahu cara membuat nasi goreng, ya kalian harus berpikir. Bisa mencari informasi di dunia internet, YouTube, dan sebagainya. Cari dulu informasinya, belajar dulu caranya. Nah, maka kamu harus memahami cara membuat nasi goreng. Kalau nggak tahu cara membuat nasi goreng, nggak akan bisa kamu menyelesaikan masalah. Nah, itu ya. Kemudian setelah kamu tahu cara membuat nasi goreng, langkah-langkah membuat nasi goreng,
kamu mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, itu. Makanya tadi memahami masalah dan mengumpulkan bahan-bahannya. Setelah bahannya sudah dikumpulkan, ya memahami cara membuat nasi goreng, mengumpulkan bahan-bahannya, baru kalian membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, ini cara memecahkan masalah. Orang yang berpikir komputasi, dia akan berpikir seperti ini. Ya, itu. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa berpikir secara komputasional, maka dia membuat nasi goreng, buat dulu nasi goreng, baru telurnya sudah nasi goreng sudah masak, baru diceplok telur ke dalam nasi goreng. Ya, maka itu yang salah ya. Nah, makanya orang yang berpikir komputasional dia akan terbiasa memahami caranya dulu, kemudian mengumpulkan bahan dan membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya. Kemudian dalam membuat nasi goreng kita harus menyiapkan kompor, wajan, spatula. Spatula ini peralatan untuk masak ya. Alat-alatnya, sendoknya dan sebagainya. Minyak goreng, nasi, telur, bumbu dan lain. Semua ini merupakan sebuah proses bernama dekomposisi. Inilah namanya dekomposisi. Oke. Berikutnya, nah, jadilah nasi goreng. Bayangkan kalau orang yang tidak pernah berpikir ya, membuat nasi goreng tapi nggak mau belajar dulu, langsung dia menghidupkan wajannya, minyaknya, nasinya nggak ada, ya nggak bisa. Ya, nasinya mau ditanak dulu, nggak bisa. Harus selangkah demi selangkah. Baik, anak-anak, ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Setelah ini Bapak akan berikan, masih Bapak berikan link yang baru ya. Kalian tunggu nak ya. Mungkin sekitar link yang baru, sekitar waktunya 10 menit ke depan ya. Bapak stop share dulu. Oke. Yang bergabung sudah 26 orang, 25 orang. Oke, baik nak, Bapak screenshot lagi. Bapak, ini untuk dokumentasi kita. Baik, sementara ini ada yang mau ditanyakan nak? Silakan tanya dulu. Ada yang mau tanya? Apa? Nggak usah takut ya. Nggak usah takut bertanya. Habis ini Bapak akan stop dulu. Ya, waktu kita masih ada sekitar 4 menit lagi. Setelah itu nanti Bapak akan berikan Zoom, aplikasi link yang baru ya Zoom ya. Nanti bergabung lagi. Di sana Bapak akan berikan tugasnya. Apa sih yang harus kalian kerjakan? Nah, materinya. Ada pertanyaan nggak? Neva, Keisa, Herman. Kalau belum ada, Bapak tutup dulu ya. Bapak tutup dulu. Nanti kita masuk ke link yang baru ya. Oke anak-anak? Halo? Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Baik ya. Kita tutup dulu. Bapak tutup dulu. Ini karena waktunya sudah tinggal berapa menit lagi. Bapak tutup dulu. Bapak berikan link Zoom yang baru. Tunggu sekitar 10 menit lagi. Kalian mau istirahat dulu sebentar 10 menit boleh. Nanti kita masuk lagi ya. Karena rekaman ini butuh waktu untuk 10 menit. Ya, Pak. Baik. Bapak tutup dulu.